Shalom Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun sedang live streaming saat ini, terutama jemaat Benito dan Jonathan. Selamat sore, kita saat ini sedang live bersama-sama. Mari kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini, kami bisa sehat, kami bisa kuat, itu semua karena Engkau saja. Sebentar kami akan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkatilah yang mendengarkan juga Tuhan. Engkau berikan setiap yang mendengarkan berkat yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Bye.
baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukalah setiap hati, telinga dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman dan setiap benih firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan memulai hari yang baru. Pada malam hari ini saya akan mencoba berbagi sebagian dari firman Tuhan yang saya beri judul Beda Raja Wali. Sebelum saya membagikan apa yang saya rasa saya peroleh dari Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman di dalam Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 31. Saya akan membacakan yang saya bacakan terjemahan baru. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman yang menjadi highlight atau yang menjadi poin utama firman Tuhan pada hari ini adalah pasal ayat terakhir yang mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang dia itu terbang dan tidak akan pernah lelah. Nah, saudara-saudara, pasti saudara-saudara itu sering mendengar perumpamaan burung Raja Wali di dalam firman Tuhan. Dan pasti tidak asing buat saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang burung Raja Wali. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal mengapa burung Raja Wali ini itu sering digunakan di dalam firman Tuhan sebagai perwujudan dari orang percaya. Ada 3 poin yang saya mau bagikan tentang burung Raja Wali. Yang pertama adalah burung Raja Wali, cara mendidik anak-anak dari burung Raja Wali. Saudara tentu pasti sudah dengar ya, bagaimana cara induk dari burung-burung ini mengajarkan anak-anak dari Raja Wali ini untuk terbang. Burung Raja Wali itu kalau membuat sangkar atau membuat sarang, dia itu membuatnya di atas ketinggian 35 meter, kurang lebih segitu. Saat dia merasa anaknya sudah siap untuk belajar terbang, maka perlahan-lahan induk burung itu akan mendorong anaknya untuk ke tepi sampai akhirnya dia terjatuh dan dia belajar terbang. Hal itu akan terus berulang sampai burung Raja Wali ini bisa terbang. Pada suatu kesempatan, burung Raja Wali ini induknya akan membawa anaknya tadi di sayap ibunya tadi, lalu dibawa terbang tinggi, kemudian sampai ke atas. Dia kembali akan melepaskan anaknya supaya dia belajar terbang. Semakin tinggi, pasti anginnya semakin kencang ya, tekanan anginnya juga semakin kencang, sehingga induk ini berharap anak ini itu bisa terbang dan sayapnya itu bisa semakin kuat. Nah, kalau ini saudara-saudara, saya yakin pasti banyak yang sudah memahami kisah tentang bagaimana induk Raja Wali itu mengajar anaknya untuk terbang. Tetapi yang mau saya highlight atau yang mau saya tekankan adalah respon dari anak Raja Wali ketika induknya mengajar dia untuk terbang. Di sini kita bisa lihat bahwa anak Raja Wali itu punya 2 respon, yaitu taat dan percaya.
Kenapa saya bilang taat dan percaya? Karena anak si burung Raja Wali ini itu tidak tahu kenapa ibunya mendorong dia ke ujung tebing. Dia tidak tahu kenapa ibunya ingin dia loncat atau terjun. Tetapi dia taat karena dia tahu bahwa ibunya nggak mungkin punya niat jahat sama dia. Oleh sebab itu, dia tetap melangkah maju meskipun dia nggak tahu apa rencana ibunya, mengapa dia harus didorong ke pinggir jurang. Dan pada kenyataannya, ketika dia terbang, dia nggak langsung, ketika dia belajar, dia nggak langsung bisa terbang. Ada momen-momen di mana dia itu juga terjatuh. Tetapi dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa induknya itu nggak akan pernah biarin dia jatuh sampai ke tanah dan akhirnya dia mati. Enggak, pada kenyataannya induk itu akan menangkap si burung tadi, anak burung tadi, lalu membawanya terbang kembali ke tempat semula. Ibu ini tidak pernah membiarkan burungnya ini mati. Demikian juga ketika induk ini merasa bahwa ibunya, anak ini sudah mulai bisa terbang, dia akan membawa ke tempat yang lebih tinggi, lalu dilepas lagi. Nah, seandainya kata anak dari burung Raja Wali ini kalau dia tidak taat, dia umplok air terus dia ciplok, malah celaka. Tapi dia taat, dia obedient. Oleh sebab itu dia tetap diam ketika ibunya membawa dia ke tempat yang tinggi. Dan ketika ibunya menyuruh dia untuk belajar terbang lagi, dia taat dan dia percaya kalaupun suatu saat ketika dalam proses belajar itu dia jatuh, ibunya akan selalu menangkap dia dan membawanya terbang kembali. Itu adalah respon yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan itu miliki ketika Tuhan mengajar kita melalui badai-badai kehidupan. Tuhan ingin kita itu taat dan percaya seperti anak burung Raja Wali yang sebenarnya nggak ngerti apapun. Seringkali dalam hidup kita menghadapi masalah-masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, terus kita gondok dan kita merasa Tuhan tidak adil. Dan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Melalui firman ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara bahwa cara mendidik Tuhan itu adalah cara mendidik yang seperti itu. Dia tidak memanjakan dan dia juga tidak mengabaikan. Kalau dalam psikologi itu adalah cara mendidik yang otoritatif, yang akan membentuk anak itu menjadi mandiri dan dewasa. Tidak dimanjakan, tidak diabaikan, tidak pula terlalu diberikan banyak aturan sehingga membuat anak tidak bebas. Itu cara mendidik Tuhan yang baik. Itu poin pertama yang Tuhan ingin kita sebagai anak Tuhan itu miliki. Respon yaitu taat dan percaya kepada Tuhan, kepada induknya. Nah, yang kedua, setelah burung Raja Wali ini itu bisa terbang, dia akan belajar untuk terbang di daerah-daerah yang berbahaya, yang anginnya kencang, yang anginnya itu bisa membinasakan. Dia akan belajar mengenal karakter angin ini. Seperti misalnya kalau tekanan angin seperti ini, sayapku ini harus merentang seperti apa supaya aku bisa melalui badai atau angin ini. Dia mengenal karakter angin ini dari mulai yang tenang sampai yang ribut. Anda tahu burung Raja Wali kalau terbang, mungkin bisa lihat di YouTube atau TV ya. Kalau terbang burung Raja Wali itu nggak banyak ketakan sayapnya. Dia cuma merentangkan gini, lalu dia akan miring ke kanan, dia miring ke kiri. Itu cara burung Raja Wali terbang. Nah, ketika dia miring ke kanan atau miring ke kiri, itu sebenarnya adalah upaya dia untuk mengikuti tekanan angin yang sedang dia hadapi. Jadi, burung Raja Wali itu mengenal betul angin. Apakah angin ini akan membawa saya? Dia kenal betul. Jadi dia belajar, dia bergaul akrab dengan angin ini. Dan dia percaya bahwa angin ini itu akan bisa membawa dia melalui badai-badai kehidupan. Demikian juga Tuhan ingin kita seperti burung Raja Wali yang mengenal karakter Tuhan, karakter Kristus dengan akrab, bergaul dengan akrab. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita nggak akan takut. Kita akan seperti burung Raja Wali yang menyerahkan hidupnya kepada angin. Ketika kita dihadapkan dengan badai kehidupan yang membuat kita mungkin ingin menyerah, bahkan yang membuat kita depresi, frustasi, ingin mati atau meninggalkan dunia ini, yang merasa Tuhan tidak ada. Ketika kita
menjadi orang atau pribadi yang bergaul akrab dengan Tuhan dan mengenal karakter Tuhan, kita nggak mungkin akan mengambil tindakan-tindakan buruk. Karena kita tahu hidup kita itu aman di dalam Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengenal karakter Tuhan? Ya tentunya dengan banyak membaca firman, banyak berdoa, membaca buku-buku rohani, mendengarkan sharing-sharing atau kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang-orang di sekitar Anda. Itu adalah poin kedua yang Tuhan ingin kita belajar dari burung Raja Wali. Poin ketiga, kenapa sih burung Raja Wali ini dipakai sebagai perumpamaan anak Tuhan? Tuhan ingin kita sebagai burung Raja Wali. Yang ketiga adalah karena burung Raja Wali adalah burung yang sangat spesial. Kenapa dia spesial? Dia adalah satu-satunya burung yang bisa terbang di atas ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, atau seperti pesawat jet, bukan pesawat komersial lainnya ya, ini pesawat jet. Jadi dan kecepatannya 300 km per jam. Saudara pasti pernah lewat tol ya, kebanyakan lewat jalan tol. Kalau yang sopirnya suka ngebut, suka jadi pembalap, biasanya 120 km per jam, kayaknya rambutnya wis carry di belakang, gitu, wush, gitu kan. Dan saudara bisa bayangkan kalau burung Raja Wali itu 300 km per jam, secepat apakah dia bisa terbang? Secepat apakah? Dia adalah burung yang spesial. Dia itu berlawanan dengan burung lain yang juga disebutkan di dalam firman Tuhan, burung gagak. Burung gagak itu sering disebut sebagai perebut berkat atau simbol dari si jahat. Saudara tahu burung gagak itu kalau terbang dia harus mengepakkan sayapnya berulang kali. Beda banget sama burung Raja Wali yang cuma tinggal membentangkan dan bisa terbang dengan ketinggian yang sangat tinggi. Burung gagak itu nggak bisa. Tuhan mau bicara sama saudara. Saudara itu spesial, Anda itu spesial, Anda itu anak Tuhan. Jangan menurunkan level Anda ke level burung gagak. Kalau Anda ditempatkan di tempat pekerjaan yang mungkin negatif, orang-orang yang mungkin tidak jujur, suka memfitnah, suka berbohong, jangan berhenti pada level mereka, tetapi tetaplah terus naik. Pegang terus apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Jangan biarkan saudara itu berhenti di level burung gagak ini, tetapi terbanglah terus tinggi. Karena burung Raja Wali itu diciptakan untuk selalu terbang tinggi. Dia tidak diciptakan untuk terbang rendah. Saudara, burung Raja Wali ini sangat spesial. Jadi Anda juga spesial. Tuhan ingin bilang, Anda itu anak Tuhan. Anda itu diciptakan dengan anugerah kasih yang dari Tuhan. Damai sejahtera itu sudah menjadi bagian Anda. Kalau saudara-saudara itu mau mengambil dan mengakui hak saudara itu. Saudara tahu begitu banyak orang yang harus pergi ke psikiater dan ke psikolog karena mereka nggak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa senang. Dan bahkan banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang karena mereka nggak pernah merasa bersuka cita, hidup mereka nggak pernah tenang. Mereka seperti burung gagak yang harus berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan sukacita itu. Tetapi saudara itu adalah burung Raja Wali yang sebenarnya sukacita dan damai sejahtera itu, kepuasan itu sudah menjadi bagian dari Anda. Jadi jangan berhenti di standar burung gagak. Jadilah burung Raja Wali yang terus terbang tinggi. Tentunya kalau mau jadi burung Raja Wali berarti kita harus taat, percaya, dan belajar untuk mengenal karakteristik Tuhan. Memang spesial itu merupakan hak Anda, tetapi kalian juga harus punya usaha supaya bisa ngeklaim si sukacita, damai sejahtera itu dalam hidup Anda. Sebagai sebelum saya mengakhiri ini, saya akan berbagi kesaksian mengenai hidup terbang seperti burung Raja Wali di tengah badai. Saya bisa ngomong kayak gini bukan karena menjadi burung Raja Wali itu adalah hal yang gampang, tentu tidak ya. Itu hal yang sulit. Berjalan di jalan Tuhan itu tidak pernah mudah. Ada suka, ada duka. Kalau mau suka terus berarti sudah saatnya kita kembali ke surga ya. Nah, seperti yang saudara tahu bahwa sudah hampir 4 bulan ini papa saya meninggalkan saya. Saudara tahu papa saya itu dan saya itu sangat dekat hubungannya. Jadi kalau saya bilang ada lagunya, ya
You are my sunshine, my only sunshine. You makes me happy when skies are gray. Itu ada papa saya. Dia adalah sinar matahari saya yang menerangi langit saya yang gelap. Di balik banyaknya tuntutan hidup, permasalahan hidup, papa saya itu adalah sinar satu-satunya yang saya bisa pegang dalam hidup saya. Dan ketika papa saya meninggal, saya pastinya kecewa dengan Tuhan. Saya marah, saya merasa bahwa hidup saya ini menderita sekali, tidak adil. Kenapa Tuhan harus panggil papa yang menurut saya itu baik? Kenapa kok enggak orang-orang di luar sana yang jahat-jahat aja yang dipanggili? Kenapa harus papa saya? Mungkin orang lain dan saya itu bersuka cita melihat saya itu orangnya teguh, tegar, tetap tersenyum begitu. Tapi kan mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya di balik semua itu, ya kan? Mereka tidak tahu berapa banyak air mata, broken heart, dan pemikiran-pemikiran untuk ikut menyusul papa saya yang muncul di dalam diri saya. They never knew, ya. Tetapi melalui pengalaman yang gelap itu, saya cuma bisa bilang sama saudara-saudara bahwa God is never failed you. Dia tidak pernah mengecewakanmu sedetik pun. Saudara tahu waktu firman yang lalu saya bersaksi bahwa saya sampai bisa menyelesaikan himsi, itu kan 1 minggu sebelum saya ujian, ya. Saya mungkin beberapa sudah cerita ke teman-teman saya bagaimana Tuhan terlibat dalam ujian himsi saya. Salah satu yang membuat saya paling shock itu adalah gini. Jadi saya ujian himsi hari Rabu, hari Seninnya saya breakdown, saya sedih sekali, kecewa, pokoknya nangis yang sampai oma saya dengar. Karena sampai kalau saya nangis ditutup bantal, itu saya kelepasan, maksudnya nggak bisa menutup dengan bantal karena sore-sore. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biasanya selama ini kalau saya mau ada ujian atau hal-hal penting, saya selalu didoakan. Biasanya whether mama saya atau papa saya atau salah satu di antaranya, pastinya setelah mama meninggal ya papa. Tapi kali ini tidak ada seorang pun yang akan mendoakan saya. Terus aku harus kayak gimana? Dan saya bilang sama Tuhan, who's gonna pray for me? Itu literally itu kata-kata yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tapi saya tidak sebutkan, saya tidak ceritakan kepada siapapun. Saya tetap belajar, saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan dengan hati yang sedih tentunya. Kemudian hari Rabu pagi, tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya jam 8. Dia telepon, halo, Beb, iya, kamu hari ini ujian? Iya, ujian. Saudara tahu teman saya yang telepon sama saya ini orang Protestan, ya, orang GKI. Dan kita juga jarang share tentang firman, tentang Alkitab, apalagi saling mendoakan itu nggak pernah. Mendoakannya cuma doa ulang tahun, waktu makan-makan, doa makan, gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia bilang gini, oke, Beb, aku mau berdoa buat kamu. Dia bilang gitu. Waktu itu saya langsung kaget, saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Dan saat itu Tuhan bilang sama saya, aku, Tuhanmu itu beserta dengan engkau. Walaupun orang tuamu sudah gak ada di dunia ini, tapi kamu punya Bapa. Kamu punya Bapa di surga yang selalu mengasihi kamu. Itulah saudara-saudara. Begitu besarnya Tuhan mengasihi saudara. Masa saudara gak mau percaya dan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Ketika saudara bisa percaya sepenuhnya, mengenal karakter Kristus, saya yakin saudara bisa terbang melalui badai kehidupan saudara. Sekarang mungkin corona mungkin mempengaruhi keuangan saudara, mempengaruhi pekerjaan saudara, mempengaruhi sekolah, kuliah, mempengaruhi bahkan mungkin hubungan perkawinan saudara, keluarga saudara. Tapi saudara tetap harus ingat, ini cumalah badai. Dan saudara adalah burung Raja Wali yang selalu ditakdirkan, atau burung Raja Wali ini mempunyai privilege untuk selalu terbang tinggi melalui badai kehidupan. Saya berdoa supaya saudara-saudara bisa merasakan pengalaman dengan Tuhan, supaya saudara-saudara bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga ketika dihadapkan dengan badai kehidupan saudara, saudara tetap bisa terbang seperti burung Raja Wali. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada malam
malam hari ini kami boleh mendengarkan suatu firman yang mungkin bisa menjadi rema dan menegur kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami mau kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau kembali percaya kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuntun kami supaya kami bisa melalui badai-badai kehidupan kami. Bantu kami, Tuhan, melalui semuanya ini. Berikan kami kekuatan-kekuatan baru dan sukacita yang daripada-Mu, Tuhan. Biarkanlah di tengah kondisi ini kami tetap boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu, dan hidup kami tetap boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, Tuhan. Biar Engkau memberikan pengalaman-pengalaman yang pribadi buat kami, pengalaman-pengalaman yang indah berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini.